Perkenalkan, nama saya Severinus Adrian Maitri dengan NIM 235122687 PN 18248. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai sampling, hipotesis, dan estimasi sebagai bentuk pemenuhan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Statistika Pertanian. Sebelumnya, apa yang dimaksud dengan sampling, hipotesis, dan juga estimasi? Menurut Sugiono tahun 2020, sampling merupakan sebuah teknik pengambilan sampel yang akan digunakan untuk menentukan sebuah sampel dalam sebuah penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya sendiri tidak terlibat dalam pengambilan sampel. Pengambilan sampel saya ambil berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik dan saya akses melalui website resmi mereka. Saya sendiri kurang mengetahui bagaimana mereka mendapatkan data-data tersebut, bagaimana mereka melakukan sampel. Namun sejauh yang saya tahu, mereka melakukan berbagai banyak metode sampling sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bentuk sensus, survei, dan bentuk pengambilan sampel lainnya. Kemudian, sampel-sampel ini ketika telah menjadi data berupa data mentah, maka kita bisa melihat apa yang berusaha disampaikan oleh data-data ini. Kemudian muncullah pembentukan hipotesis. Hipotesis menurut Dantes tahun 2012 merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh melalui penelitian. Data telah ada dari sampel, maka praduga kita terhadap sampel-sampel tersebut apa? Nah, untuk menyatakan atau menguji kebenaran dari hipotesis tersebut, kita melakukan kegiatan estimasi. RStudio sangat membantu kita dalam melakukan kegiatan estimasi tersebut. Melalui data yang ada, kita dapat memasukkan ke RStudio. RStudio melakukan estimasi, dan kita dapat menginterpretasikan estimasi tersebut, lalu menjawab apakah hipotesis kita terbukti atau tidak. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke dalam inti pembahasan. Di sini saya telah menyiapkan dua variabel yang ingin saya uji untuk kasus pertama. Sedang untuk yang kasus kedua, saya menyiapkan satu variabel. Kasus pertama, saya ingin menguji apakah terdapat pengaruh luas lahan terdapat produksi kelapa sawit. Sehingga terbentuklah rumusan hipotesis H0, yaitu tidak ada pengaruh, sedangkan H1 atau hipotesis alternatif, terdapat pengaruh luas lahan terhadap produksi kelapa sawit. Kemudian, sampling telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sehingga saya tinggal mengaksesnya melalui website resmi mereka. Dari website mereka, saya mengambil data mengenai luas tanaman perkebunan menurut provinsi dengan satuan 1000 hektar dan juga produksi tanaman perkebunan dengan satuan 1000 ton. Saya ingin berfokus terhadap membandingkan produksi kelapa sawit pada tahun 2023 dengan luas tanaman perkebunan kelapa sawit di tahun 2023 juga. Data tersebut telah saya download dalam format Excel dan saya edit sedemikian rupa agar menjadi sebuah data yang dapat dibaca oleh RStudio dengan mudah. Bentuknya seperti ini, ada luas dan juga produksi. Langsung saja kita ke RStudio. Pertama, kita perlu import data dari Excel. Pastikan juga data yang kita import telah berformat numerik agar mudah dideteksi oleh pemrograman RStudio. Setelah itu kita import, lalu kita membuat worksheet atau tempat kerja baru dengan new file RScript. Langsung saja kita masuk ke dalam pembuktian dari hipotesis melalui estimasi yang dilakukan oleh RStudio. Kita panggil nama file kita korelasi luas dan produksi kelapa sawit. Fungsinya yaitu tanda kurang dari minus LM untuk membuat estimasi regresi linear sederhana. Kemudian
kita gunakan atau kita panggil fungsi y-nya yang dipengaruhi dan juga fungsi x yang mempengaruhi. Perlu diingat bahwa program RStudio merupakan karakter sensitif, artinya setiap karakter yang kita tulis harus berkorelasi, harus sesuai dengan file asli, sehingga pemrogramer bisa membacanya dengan mudah. Dan kita panggil lagi korelasi luas. Lalu kita coba run. Di sini bisa. Dan kita coba lagi dengan memanggil summary, fungsi summary dari korelasi itu. Lalu kita run. Berdasarkan estimasi yang telah dilakukan RStudio, kita dapat melihat berbagai banyak data. Namun saya akan berfokus pada angka 3,1471, pada p-value, dan pada taraf signifikansi serta adjusted R-square-nya. Menurut estimasi yang telah dilakukan RStudio, setiap kenaikan luas lahan sebanyak 1 hektar, maka produksi kelapa sawit akan meningkat sebanyak 3,1471 ribu ton. Kemudian pada p-value menunjukkan angka 2 kali 10 pangkat 16, yang berarti taraf signifikansinya sangat kecil, sekitar 0,00002%, yang artinya taraf signifikansi tersebut berada di antara 0% dan juga 1%. Pada taraf signifikansi tersebut, data ini sangat berpengaruh signifikan, yaitu luas lahan berpengaruh signifikan terhadap produksi kelapa sawit. RStudio juga telah membantu kita secara visual melalui bintang 3 tersebut, bahwa bintang 3 berada di antara 0 dan juga 1% di taraf signifikansi. Seberapa besar signifikansi luas lahan terhadap produksi tanaman kelapa sawit, kita dapat melihatnya dalam adjusted R-square. Ternyata luas lahan berpengaruh sebesar 96% terhadap produksi kelapa sawit. Itu adalah pengaruh yang sangat besar terhadap produksi kelapa sawit. Sisanya 100 dikurangi 0,9611 tersebut menyisakan sekitar 3% adalah faktor-faktor lain selain luas lahan yang mempengaruhi produksi kelapa sawit, yang tidak bisa kita uji karena kita hanya menguji 2 variabel itu saja, yaitu luas lahan dan produksi kelapa sawit. 3% itu adalah variabel lain yang berpengaruh terhadap produksi. Itu adalah kasus yang pertama, sehingga terbukti bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk kasus yang kedua, kita akan menguji bagaimana perbedaan produksi antara kelapa sawit di tahun 2022 dan juga kelapa sawit di tahun 2023. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan yang signifikan untuk H1-nya, sedangkan untuk H0-nya tidak terdapat perbedaan signifikan. Kita mulai juga dengan mengimpor data dari Excel. Lalu, setelah saya siapkan filenya produksi sawit, lalu kita import dan kita buat lambar kerja baru. Lalu kita melakukan retest terhadap produksi sawit. Codingnya seperti ini. Paired sama dengan true. Lalu kita run. Dapat dilihat bahwa dari p-value menunjukkan 78%, yang artinya sangat melebihi batas 10% dalam sebuah taraf signifikansi.
yang berarti H0 gagal ditolak. Ternyata hanya terdapat sedikit perbedaan produksi antara tahun 2022 dengan 2023, yang berarti H0 diterima. Tidak ada perbedaan yang sangat besar antara kedua tahun tersebut. Estimasi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diberikan mungkin dalam pengolahan lahan tidak terlalu berpengaruh besar antara tahun 2022 dan juga tahun 2023. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan materi maupun tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.